Hello students, how are you? I hope you are in good conditions and ready to learn. Today we are going to talk about writing a report. This is a topic of English for 12 grades vocational students. Jadi kita hari ini akan membahas khusus mengenai menulis laporan materi bahasa Inggris untuk kelas 12 SMK. There are 3 goals that we are going to achieve today. Those are definition and characteristics of report, social function, and text structure or form of a report. Jadi hari ini kita ada 3 tujuan. Yang pertama adalah membahas mengenai definisi dan karakteristik dari laporan, kemudian social function atau fungsi sosial, serta struktur teks dari laporan. Let's start by talking about definition of report. Now, the word report is derived from the Latin word of reportare, which means carry back. Jadi secara etimologi, report itu berasal dari kata berbahasa Latin reportare yang artinya membawa kembali. Ada 2 kata di situ, yaitu re means back and portare means to carry. Re artinya kembali dan portare artinya membawa. Therefore, a report is a description of an event carried back to someone who was not present on the scene. Jadi, report itu adalah deskripsi dari sebuah kejadian yang dibawa kembali oleh seseorang yang kemudian mempresentasikannya kepada orang yang tidak hadir pada saat kejadian tersebut terjadi. Nah, ada pengertian lain lagi oleh Oxford. Dikatakan bahwa report itu give a spoken or written account of something that one has observed, heard, done, or investigated. Jadi kalau kita memberikan report atau laporan itu berarti kita memberikan sebuah penyampaian kembali baik itu secara lisan maupun tulisan tentang sesuatu yang telah kita observasi, kita dengarkan, kita lakukan, atau kita investigasi atau kita selidiki. Ada satu lagi dari Wikipedia mengatakan bahwa a report is a document that presents information in an organized format for a specific audience and purpose. Jadi Wikipedia mengartikan laporan itu sebagai dokumen yang mempresentasikan atau menyampaikan informasi dalam sebuah format yang teratur untuk audiens atau pendengar, pembaca tertentu dan dengan tujuan tertentu. After we talk about definition of report, now let's look at social function of a report. The social function is to write and describe the findings of an individual or a group in a report text. Jadi fungsi sosial daripada sebuah report itu adalah untuk menuliskan dan menggambarkan temuan baik secara individu maupun secara berkelompok dalam sebuah laporan teks report ya. Next, let's look at the characteristics of report. We have about 10 characteristics of report here. Report must be precise, accuracy, only facts, no grammar mistake, relevance, simple language, unambiguous language, reader orientation, arrangements of matters, and clarity. Let's talk about it one by one. Kita mulai dengan karakteristik yang pertama, precise, clear, and coherent. Jadi sebuah laporan itu harus precise ya. Precise itu maksudnya clear, jelas, dan coherent. Memiliki keterkaitan yang logis, yang masuk akal. Kemudian sebuah report itu harus accuracy, harus akurat, dia on point and without mistake. Dia tepat pada sasarannya dan tanpa kesalahan. Karakteristik yang ketiga, on facts, based on what truly happened, because it can be used for decision making. Jadi biasanya karena laporan itu
biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan, maka laporan itu haruslah berdasarkan apa yang betul-betul terjadi. So you cannot make up something and then you report. It cannot based on lies, ya, tidak bisa berdasarkan hal-hal yang tidak terjadi atau kebohongan, tetapi harus berdasarkan fakta. The next characteristic is no grammar mistake. Usahakan sedapat mungkin dan harus tidak ada kesalahan dalam tata bahasa. Mengapa demikian? Di sini disampaikan bad grammar can lead to false interpretation of data presented. Jadi kalau kita menyajikan sesuatu dengan menggunakan tata bahasa yang tidak benar, maka penyampaian itu bisa membimbing seseorang untuk menginterpretasi data yang dipresentasikan itu secara salah. Jadi sangat penting bagi kita untuk memastikan bahwa tata bahasa yang kita gunakan pada saat menyampaikan laporan itu benar adanya. Berikutnya relevance, ya. Relevance ini berarti bahwa only present data or evidence that related to the report. Jadi kalau kita menulis laporan tentang topik A, maka sajikanlah data-data atau bukti-bukti yang memang hanya berkaitan dengan topik A. Jangan sampai kita menyajikan laporan tentang satu topik tertentu, tetapi data dan bukti yang kita sampaikan tidak memiliki hubungan secara langsung dengan topik yang kita sajikan dalam laporan. Kemudian simple language, short sentences and to the point. Jadi menulis laporan itu kita gunakanlah bahasa yang simple, ya. Dalam artian kalimat yang digunakan itu sedapat mungkin pendek dan langsung pada sasarannya. The next characteristic is unambiguous language. Avoid using ornamental language, unknown and unfamiliar words, and double meaning words. Jadi pada saat kita menuliskan sebuah laporan, kita mesti menghindari penggunaan bahasa yang berbunga-bunga, kata-kata yang tidak diketahui atau yang kurang familiar, ya, kurang akrab, dan kata-kata yang memiliki makna ganda. Jadi sedapat mungkin kita menggunakan kata, baik dalam pemilihan kata maupun istilah, itu kita gunakan yang betul-betul tepat pada sasarannya dan tidak menimbulkan interpretasi ganda seperti itu, ya. Kemudian reader orientations. Di sini penulis dan penyampai laporan perlu memiliki reader orientation. Maksudnya adalah think about the reader of your report. Jadi ketika Anda menuliskan sebuah laporan, pikirkanlah siapa yang akan mengkonsumsi, membaca atau mendengarkan laporan yang Anda presentasikan. Pikirkan dari sudut pandangnya dan tulislah sesuai dengan sasaran audiens yang akan mendapatkan laporan tersebut. Kemudian arrangement of matters. Di sini pengaturan hal-hal yang disampaikan itu haruslah diatur secara symmetrically arranged, ya. Jadi baik dalam penyampaian bagian-bagiannya, penyampaian data itu harus dilakukan atau direncanakan dengan memperhitungkan alur yang tepat sehingga dalam penyampaian laporan audiens kita atau pembaca kita tidak bingung karena data yang disampaikan itu tumpang tindih. Lalu karakteristik yang berikutnya adalah clarity. Presented in order of introduction, objectives, sources of data, methodology, findings, and recommendations. Di sini kejelasan, ya. Clarity itu kejelasan. Jadi disampaikan itu dalam urutan yang memang sudah sesuai dengan urutan penyajian yang bisa dimulai dari introduction atau pengenalan, kemudian objectives atau tujuan, sources of data atau sumber data yang diambil, methodology kalau memang menggunakan metode, findings atau temuan, dan
recommendation atau rekomendasi. Next, let's look at 3 important questions to keep in mind when preparing and planning to write a report. Jadi ada 3 pertanyaan penting yang perlu kita ingat ketika kita mempersiapkan atau merencanakan menulis sebuah laporan. Yang pertama, who are the readers? Siapa pembaca kita? Kemudian yang kedua, what is the purpose of the report and why is it needed? Apa tujuan dari laporan yang kita sampaikan dan mengapa laporan tersebut dibutuhkan? Kemudian yang terakhir, what important information has to be in the report? Informasi-informasi penting apa saja yang harus dimasukkan di dalam laporan tersebut? Nah, ini adalah 3 pertanyaan penting yang menjadi fokus kita ketika kita ingin mempersiapkan atau merencanakan menuliskan sebuah laporan. Selanjutnya, let's look at structure or form of a report. The first part here is the pre-part, ya, bagian awal. Ada beberapa hal di sini. Title or title page, harus lihat dari judulnya, kemudian table of contents atau daftar isinya, abstract or executive summary, biasanya di depan sebuah laporan itu ada abstraknya, kemudian main partnya terdiri dari, atau bagian utamanya terdiri dari introduction or background, kemudian main body berupa discussion atau pembahasan, conclusion, and recommendation. Jadi yang bagian ketiga adalah kesimpulan dan rekomendasi. Kemudian kita bisa mencantumkan pula references dan appendices. Let's look at the content of each part. Starting from introduction. Apa fungsi introduction dalam sebuah laporan? To describe why the report was written, what problems or situation to report, and describe the scope and limitation. Jadi sebuah laporan itu dimulai dengan bagian introduction yang fungsinya adalah menggambarkan mengapa laporan tersebut ditulis, apa permasalahan dan situasi yang dilaporkan, dan menggambarkan scope atau ruang lingkup serta batasan daripada laporan tersebut. The next part, discussion, contains information about the problem, facts, and details explanation of the problems. Di bagian diskusinya, biasanya berisi informasi tentang persoalan yang dihadapi, fakta-fakta yang didapatkan, dan penjelasan-penjelasan secara detail atau secara rinci dari persoalan yang dihadapi. Bagian yang ketiga, conclusion and recommendation. Kita lihat di sini ada 2, kita bahas dulu conclusion-nya. Conclusion is logical outcomes of the information presented. Jadi conclusion itu adalah kesimpulan ya, yang merupakan hasil dari informasi-informasi yang disampaikan. Kemudian recommendation, provide ideas of what to do next. Rekomendasi itu berisi ide-ide atau pikiran-pikiran, pendapat-pendapat, saran solusi dari apa yang harus dilakukan setelah laporan tersebut disampaikan. The next one are references and appendices. Ini 2 bagian yang terakhir. References is a list of books, journals, and other sources of information that were used to compile the report. Jadi di references ini kita menuliskan daftar buku, jurnal, ataupun sumber-sumber lainnya, sumber-sumber informasi lainnya yang digunakan untuk menyusun laporan tersebut. Sedangkan appendices ini adalah bagian yang include all supplementary material related to the report, for example, test result, large photos or maps, questionnaires, or etc. Appendices ini biasa kita sebut juga sebagai
lampiran ya. Biasanya di dalam daftar lampiran ini bisa kita masukkan materi-materi pelengkap yang punya hubungan dengan laporan, contohnya misalnya hasil tes, foto ataupun gambar, kemudian peta jika memang perlu, kuesioner jika ada, dan seterusnya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan laporan tersebut. References yang tadi itu juga biasanya disebut sebagai daftar pustaka atau bibliografi. Now, let's look at the example content of field practice report in vocational school. Mari sekarang kita lihat contoh sederhana dari laporan PKL atau praktek lapangan yang biasanya dipakai di SMK. Ada 3 bagian besar di sini yang masih senada dengan apa yang kita pelajari sebelumnya tentang bagian-bagian dari report, terdiri dari introduction, discussion, and closing. Di introduction ini biasanya kita menemukan background and aim of the field practice, latar belakang dan tujuan dari PKL, kemudian setting and profile of the institution. Setting ya, setting itu berkaitan dengan lokasi dan waktu pelaksanaan PKL serta profil dari institusi tempat di mana PKL itu berlangsung. Kemudian yang kedua, discussion. Ada 2 hal penting di sana, yaitu description of daily activities in institution. Jadi mendeskripsikan aktivitas sehari-hari yang terjadi di dalam institusi tempat melakukan PKL, serta findings, result of the field practice. Jadi temuannya berupa hasil daripada PKL itu sendiri, baik secara perorangan maupun secara berkelompok. Lalu yang ketiga, closing, terdiri dari problem and solution, dan kemudian summary. Sama ya, dari ada penyampaian masalah dan kemudian tawaran solusi atau jalan keluar, dan ditutup dengan summary atau ringkasan. Now, grammatical points used in writing a report. Jadi ini adalah beberapa poin tata bahasa yang digunakan di dalam menuliskan sebuah laporan. Yang pertama itu penggunaan present tense. Ya, present tense ini dipakai untuk state, fact, and daily habits. Jadi present tense kita sampaikan atau kita gunakan untuk menyampaikan fakta dan juga kebiasaan sehari-hari. Sebagai contoh kalimatnya, the working hours of the institution are from 8 a.m. to 5 p.m. Waktu kerja dalam institusi tersebut dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kemudian contoh yang berikutnya, the restaurant serves Indonesian cuisine. Restoran tersebut menyajikan makanan Indonesia. Grammatical points yang kedua yang dipakai dalam writing a report adalah penggunaan passive voice. Ya, passive voice ini penjelasannya ada di video selanjutnya, tetapi ada beberapa contoh dari kalimat passive voice yang mau disajikan di sini. Yang pertama, the institution was established in 1997. Institusi tersebut didirikan pada tahun 1997. Dan contoh yang kedua, the patient will be treated based on the diagnosis. Pasien akan dilayani atau diperlakukan berdasarkan hasil diagnosa. Okay, that's it for today, students. I hope by watching this video, you now can start to plan to write your own report and present it in the right order by looking at some important things to be remembered when planning in writing your report. Itu tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana cara menuliskan sebuah laporan. Semoga materi ini bisa membantu Anda untuk merencanakan penulisan laporan secara baik dan benar. Thank you very much for your attention today and see you in our next video. Bye everyone.